Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sampang. Podcast Ngopi Demokrasi. Nah, bersama saya host pada episode kali ini Aldias Ibnu Habib, dan di sebelah saya ada Ibu Siti Aisyah selaku Komisioner KPU Kabupaten Sampang, Divisi Hukum dan Pengawasan. Halo Bu Siti Aisyah. Halo Mas Aldi. Luar biasa, dari senyumannya kelihatan happy banget hari ini ya teman-teman. Oke. Pada episode kali ini teman-teman, kita akan membahas suatu topik yang menarik, tapi mungkin akan sedikit berat. Insya Allah akan dikemas secara mudah dan ringan oleh narasumber kita. Sebelum itu mungkin kita akan flashback ke Pilkada 2024 kemarin. KPU Kabupaten Sampang baru aja mendapatkan penghargaan sebagai juara terbaik kedua, yaitu tentang efektivitas penyelesaian sengketa dan pelaksanaan penyelenggaraan etik pilkada serentak. Nah, luar biasa nih ya KPU Kabupaten Sampang. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan aplaus kepada semua yang terlibat. Oke, mungkin bisa diceritakan Mbak Aisyah gimana sih pengalamannya mendapatkan penghargaan ini gitu? Ya, pengalaman ya Mas Aldi. Yeah. Sebenarnya kita nggak terlalu flashbacknya nggak terlalu lama juga kok Mas Aldi, karena penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk Kabupaten Sampang tuh sebenarnya berakhirnya di 2025 ini. Jadi kita belum berganti tahun juga gitu. Jadi tahun 2025 setelah penetapan calon terpilih atau penetapan pemenang di Pilkada KPU Sampang, di Pilkada Sampang itu KPU Provinsi melaksanakan kegiatan di mana di sana diberikan penghargaan kepada KPU Kap Kota, dan alhamdulillahnya Sampang mendapatkan peringkat kedua dalam penyelesaian sengketa karena kita dianggap bisa memanajemen dengan baik sengketa kita ketika pilkada kemarin. Ya, perlu Mas Aldi tahu sebenarnya. Perlu Mas Aldi tahu sebenarnya kita flashbacknya ke tahun-tahun sebelumnya Mas Aldi. Jadi Sampang tuh setiap kali ada pelaksanaan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu itu selalu ada sengketa di dalamnya, yaitu register di MK. Jadi kita diduga melakukan pelanggaran ataupun perolehan suaranya masih dipertanyakan oleh calon-calon yang berkompetisi seperti itu. Tapi bukan beruntungnya ini mungkin bisa dibilang prestasi ya, karena di tahun ini untuk Pilkada 2024 kita menang Mas Aldi, menang dan diputus oleh MK bahwa KPU Sampang bisa menetapkan calon yang pemenang tersebut seperti itu. Oh, berarti jadi tidak ada pelanggaran di dalamnya. Yang diduga pelanggaran ternyata tidak ada seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti memang secara pengalaman dan kemampuan memang sudah benar-benar bisa lah menangani permasalahan-permasalahan tersebut ya Bu. Ya, luar biasa ini. Iya. Sebenarnya prestasi itu tercetak dari pemilu kemarin juga Mas Aldi. Jadi pemilu di 2019, kita juga melaksanakan pemilu di mana 2019 itu kita bahkan sama sekali tidak ada register di MK Mas Aldi gitu. Berarti tidak ada masalah berarti? Iya, gitu ya? berarti semua pihak atau semua kontestan, semua calon seperti itu menerima terhadap hasil pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Sampang. Itu artinya apa Mas Aldi? Berarti harusnya publik itu sudah harus percaya lah ya kepada hasil atau kinerja kita. Betul di KPU sekali. Sampang seperti itu. Itu sebenarnya cita-cita sih Mas Aldi. Cita-cita saya sejak jadi komisioner, Sampang ini selalu menjadi zona merah. Iya, nah itu menarik. Zona merah karena selalu ada sengketa di tiap penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Pasti, alhamdulillah, iya pasti. Hampir coba setiap pemilihan pemilu pilkada pasti ada sengketa yang diregister di MK. Ketika saya masuk di 2019 gitu, saya ada di divisi teknis karena memang yang disengketakan itu adalah pelaksanaan penyelenggaraan secara teknis kepemiluannya, maka saya akan membuktikan ketika itu kita dan tim semua seluruh staf di sini ingin membuktikan bahwa penyelenggaraan di Sampang ini, pemilu di Sampang ini sudah benar seperti itu. Dan semua pihak ini dapat menerima
terhadap hasilnya itu. Alhamdulillah kita sama sekali tidak ada register yang masuk di MK dan semuanya menerima dan segera ditetapkan calon waktu itu. Oke, luar biasa. Jadi dari penyelesaian permasalahannya sampai akhirnya diselesaikan dengan baik dan ya akhirnya mendapatkan penghargaan yang ini ya Bu ya. Iya, penghargaannya khusus yang pilkada ini Mas Aldi ya. Karena memang lokus yang diduga pelanggaran pun juga luar biasa banyak Mas Aldi, sekitar 200 TPS yang disengketakan. Oh, banyak sekali banyak ya Bu sekali ya. Jadi setiap kita konsultasi dengan tim lawyer, ini wah sampang seperti itu. Sebenarnya mereka underestimate dulu ketika kita melakukan konsultasi gitu. Ini sampang nih bakalan lanjut apa enggak gitu. Ternyata putusannya sampai dismissal saja Mas Aldi gitu. Jadi sebenarnya ini merupakan prestasi untuk semuanya sih sebenarnya Mas Aldi. Jadi keterlibatan semua pihak, terutama dari tim gitu, tim KPU Sampang sendiri dalam mengumpulkan alat buktinya itu luar biasa gitu. Berarti benar-benar diterima. Alat buktinya itu ya Bu ya. Iya. Yang penting masih terdokumentasi atau disimpan lah ya. Iya. Baik. Emang triknya apa aja sih Bu? Kayak ada rahasia-rahasia khusus gitu yang dipakai Bu Aisyah selama nanganin kasus-kasus kayak gitu? Ya, jadi sebelum sebelum kita melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten, sebenarnya mitigasi potensi pelanggaran atau potensi sengketa itu sudah kita lakukan Mas Aldi gitu. Jadi kita memang benar-benar menggembleng teman-teman ad hoc kita. Jadi kan biasa yang disengketakan itu adalah di tingkat TPS kan Mas Aldi, bisa di tingkat TPS atau di tingkat kecamatan gitu. Jadi biasanya itu yang disengketakan. Makanya kita gembleng betul teman-teman ad hoc kita di bawah itu untuk melakukan tugasnya secara profesional dan berintegritas seperti itu. Walaupun memang ada yang memang mungkin namanya juga manusia Mas Aldi ada miss-nya, itu sebisa mungkin kita cari alat bukti yang mendukung gitu, alat bukti yang relevan yang mendukung untuk membantah semua dugaan pelanggaran itu gitu ya. Jadi kita melakukan mitigasi nih. Jadi sebelum ada register itu kita melakukan mitigasi potensi pelanggaran. Jadi kita kenalkan dulu nih kepada ad hoc. Ini nih tahapan ini yang rentan ada pelanggaran. Mohon hati-hati. Seperti apa jenis pelanggarannya? Seperti ini pelanggarannya. Jadi mereka supaya lebih tahu. Oh, ini ketika kita melakukan pelanggaran ini bisa jadi potensi sengketa. Jadi kita nggak boleh melakukan ini seperti itu. Kemudian kita juga Mas Aldi melakukan mitigasinya ke teman-teman PPK juga. Jadi setiap ada permasalahan apapun di kecamatan itu kita minta tuh laporan secara real time ke teman-teman. Jadi mereka bisa mengisi Bitly, bisa mengisi Google Form ya kayak gitu Google Form mungkin pengaduannya secara online ya Bu. Iya, jadi misal ada rekom dari Panwascam atau PKD itu kita bisa update selalu gitu. Jadi kita bisa pantau terus teman-teman di bawah gitu Mas Aldi. Berarti bisa termonitoring secara real time Bu ya. Itu yang bikin dokumentasinya itu atau alat buktinya lah ya. Jadi kita tidak telat Mas Aldi untuk menindaklanjutinya. Ketika sudah fix nih kita ada register di MK, kita beda lagi tuh prosesnya gitu. Jadi kita sudah tidak mitigasi lagi tapi sudah pengumpulan alat bukti. Jadi pengumpulan alat bukti, kemudian juga kita menanyakan kepada teman-teman di bawah ini sebenarnya kejadiannya seperti apa gitu. Jadi kita list tuh daftar inventarisir masalahnya dan kita cari solusinya dan alat bukti untuk mendukung itu. Jadi sangat terstruktur lah ya dalam penyelesaiannya, dari mulai mitigasi sudah dilakukan mitigasi sampai penyimpanan alat bukti sampai penyelesaiannya itu sudah dipikirkan jauh-jauh gitu sehingga ya ketika ada sengketa atau aduan-aduan terkait itu bisa terselesaikan dengan baik ya Bu ya. Luar biasa sekali. Jadi memang ini yang bikin KPU Sampang itu bisa berhasil dan bisa mendapatkan penghargaan terbaik kedua itu ya itu tadi ya. Iya, alhamdulillahnya itu ya.
termasuk Oke. juga ini Mas Aldi, sebenarnya kita yang disengketakan tidak hanya pelaksanaan pilkada kita Iya. di Apalagi itu, Bu? kabupaten. Ada lagi? Iya, Apa itu, kita Bu? juga Apa itu, Bu? kemarin menjadi lokus terbanyak juga untuk sengketa gubernur, Mas Aldi gitu. Makanya mungkin ya berkaitan dengan itu juga Iya. sehingga mendapatkan ini ya penghargaan. Jadi lokus Sampang itu termasuk terbanyak dari 38 kap kota. Ini Yang paling Sampang banyak- ini yang diduga paling melanggar banyak paling lokusnya banyak itu? Sampang. Oh. Jadi ada 7 kecamatan kalau tidak salah dengan lokus 50-an, 50 sampai 60-an. Iya, itu yang diduga melanggar untuk pemilihan gubernurnya. Aduh. Tapi alhamdulillahnya juga itu untuk yang gubernur juga kita berhasil Berhasil ya, membuktikan. berarti. Iya, Oh. berhasil. Jadi dismisal juga kemarin yang putusan Nah. gubernur. Menjadi catatan ya untuk penyelenggaraan pilkada dan pemilu Iya. untuk selanjutnya Iya. gitu, untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga kepercayaan publik. Oke. Itu ya berarti ya, walaupun banyak PR tapi ya kita sebagai penyelenggara bisa menyelesaikannya dengan baik lah intinya, Iya. Bu, ya. Oke. Oke, menarik sekali nih teman-teman diskusi kita pagi hari ini dengan Mbak Aisyah itu terkait apa di sengketa permasalahan yang ada di KPU Kabupaten Sampang terkait pemilihan pilkada atau pemilu gitu, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Lagi-lagi dengan langkah yang taktis dan strategis dari para jajaran ini yang terlibat, dan semoga ya ke depan KPU Sampang bisa makin baik dalam menangani hal-hal terkait sengketa ataupun dalam penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu. Itu mungkin terakhir ya teman-teman, Bu Aisyah ada closing statement atau tambahan-tambahan lagi untuk Ya. teman-teman? Ya, closing statementnya ya untuk teman-teman penyelenggara, jadi di tingkat kabupaten nih Ya. juga, dan juga mungkin calon ya calon ad hoc yang akan ada di penyelenggaraan pemilu maupun pilkada besok di 2029 ya, mungkin Mas Aldi ya tetap jaga integritas dan profesional gitu. Supaya Pasti itu, apa? Bu, ya? Iya pasti. Walaupun memang tidak bisa dihindari karena namanya juga kontestasi, itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang, ada yang Betul. tidak puas dan ada yang puas. Pasti ada aja yang menduga kita melakukan pelanggaran. Tapi itu Nah, jangan itu. jangan apa ya, jangan berkecil hati. Jadi kita tetap tunjukkan saja bahwa kita bisa bekerja dengan baik dan profesional seperti itu. Betul sekali. Bekerja dengan baik dan profesional itu kuncinya ya. Oke, mungkin kita di akhir sesi ini saya selaku host dan juga narasumber pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast ngode berikutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube KPU Kabupaten Sampang. Tetaplah terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Salam KPU melayani. Salam. Salam.